Setelah berperang 12 hari, Iran dan Israel, sekarang Israel katanya akan kembali fokus pada Gaza. Seperti apa kondisi terakhir di sana, Mas Husain? Dari teman-teman yang berada di sana. Sebetulnya ini tema yang lebih layak diangkat ya dibandingkan isu antara Iran dan Israel. Kalau Israel Iran ini kan masih semua paranoia, ketakutan terkait bom yang jatuh baik Iran atau dari Israel. Tapi yang sudah jelas-jelas hari ini sudah 20 bulan pembantaian terhadap warga sipil di Gaza nggak berhenti. Ada perbandingan menarik. Tempo menulis bom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima Nagasaki itu hanya 15 kiloton. Sementara yang jatuh ke Gaza sampai hari ini sudah 100.000 ton atau 100 lebih kiloton. Ya kenapa ini tidak dibicarakan? Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh ketakutan sana sini. Ini loh yang depan mata kita loh. Per hari itu 80 sampai 100 nyawa per hari. Per hari itu dibunuh. Hari ini saja kurang dari 12 jam ini sudah sekitar 60 nyawa dibunuh di Gaza. Dan barusan beberapa detik yang lalu saya dapat pesan dari teman-teman saya di Gaza. Rumah sakit Mujamma Nasir di wilayah selatan itu sedang kebakaran hebat. Korban bergelimpangan, korban luka, korban jiwa setiap hari. Bayangkan selama 20 bulan itu konsisten. Maksud saya kemana peran kita di sini? Kenapa kita begitu normalisasi terhadap jumlah korban jiwa? Bayangkan kalau suatu hari ada satu pesawat Indonesia misalnya gitu ya meledak jatuh 70 orang meninggal, itu pemberitaan bisa berhari-hari tuh. Yes. Ini per hari 80 nyawa. Di mana nurani kita? Maka saya di sini ingin berpesan kepada teman-teman media di Indonesia, ya jangan mengecilkan angka ini. Ini kita bicara masalah bukan hanya angka tapi jiwa manusia. Dan sekali lagi kita hentikan saja perdebatan antara Iran dan Israel, tapi kita fokus bagaimana kita mengawal agar genocida ini segera selesai dan Israel segera diadili, dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia, tapi dia jelas-jelas menginjak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan, dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya tolong hargai. Katanya ini interupsi boleh menyela. Saya nggak motong. Ya. Jadi kalau suatu hari nanti Presiden Indonesia mengatakan kita harus menjalankan undang-undang, dalam alinea pertama apa kata pembukaan undang-undang Indonesia pembukaannya? Bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia, karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Mbak Monik, silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Husain inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Oleh pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak boleh potong. Jangan jangan berbohong, jangan. Hamas ini kita acara mengedukasi. Hamas Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan. Label teroris ini keluar dari Amerika. Hamas Amerika. telah menetapkan. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris sebut? Indonesia menyebut itu. Apa punya pemerintah sendiri? Buktinya 7 Oktober 2023. Saya minta label. Hamas masuk ke Israel, menyandra 251 orang. Membunuh 1.200 orang. Sampai hari ini. Berapa orang yang disandra? Masih ada 50 orang. Kalau mau perang berhenti seperti yang diharapkan oleh kita di Indonesia, maka bebaskan Sandra sekarang juga. Sandra harus dibebaskan karena pada saat terjadi 7 Oktober 2023, Israel dan Hamas dalam kondisi gencatan senjata, tidak sedang ada konflik. Orang Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi.
dengan kebencian terhadap Israel. Oke. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two-state solution. Dua Tapi negara. Israel kan Kita Indonesia siapa? tidak mengakui Israel Kita sebagai siapa negara kan, mengaku? Mbak? Kita siapa Kata mengaku? siapa? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan hubungan Israel dagang di Indonesia. antara Silakan. Israel dan Tidak ada. Indonesia. Paspor biru Ada tidak pernah hubungan bisa dagang. digunakan ke Taiwan dan Israel. Pak, boleh Simpel itu, Pak. ceritakan? PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau terserah. Ada hubungan ingin dagang mengutip, antara saya ingin Israel mengutip, dengan Indonesia. saya ingin Ekspor mengutip- impor dilakukan. saya ingin mengutip resmi pernyataan, dengan ada data pernyataannya BPS per Bung Rocky tahun. Gerung yang mengatakan cara untuk mengapresiasi badut adalah dengan tepuk tangan semuanya. Nah itu aja sederhana. Dan saya punya pesan dari sahabat saya Risalah Amar untuk mbak-mbak ini, sudahlah, Israel sudah kehabisan uang. Kalau mau menjilat yang lain jangan Israel. Ya, silakan Saya jilat ada di negara-negara lain. sini untuk Ya, silakan. bicara Kembali. tentang Iran. Iran adalah pendana dari Hamas. Makanya antek-antek Hamas akan kebakaran jenggot. Sorry to say, memang begitu faktanya. Hamas yang mendanai 7 Oktober. Hamas mendanai Hezbollah di Lebanon. Hamas menopang, Iran menopang Hamas. Slipang. Boleh saya- Iran menopang Oke. Hamas di Gaza. Iran menopang Hezbollah di Lebanon. Iran menopang Houthi di Yaman. Ketika Mas Goebbels Anto, silakan. jadi menteri propaganda Nazi, salah satu diktumnya adalah sesuatu kebohongan jika diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Yes. Dan Makanya ada retorika fakta Israel. 7 retorika Makanya ada 20 fakta bulan konflik Israel. ini adalah menutupi bahwa konflik Israel Palestina sudah punya berlangsung yang namanya sejak IDF. ketika IDF selalu punya juru bicara. Israel punya juru bicara, IDF punya juru bicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, Oh, itu dalam tidak bahasa tidak Inggris. bagian dari ini pertama Oke, bahwa Dan konflik mereka ini semua mendokumentasikan setiap serangan di Gaza. Oke, Mbak Monik stop dulu. Mas Anto silakan. Oke, pertama yang perlu dibahas adalah konflik Israel Palestina tidak berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sudah berlangsung sejak Israel berdiri. Dan gini Mas, Karena bentar, saya lanjutin ya. Dan Israel karena berdiri sebentar, tahun berapa? karena secara ontologis kehadiran Israel ini syarat dengan persepsi ancaman baik dari Israel dan negara sekitarnya. Dan Oke. ini tidak pernah diselesaikan. Dan ketika kemudian Israel menganggap Palestina ini tidak pernah merdeka, bayangkan Gaza itu adalah sebuah wilayah Palestina yang semestinya berdaulat, tetapi bagaimana warga Palestina diperlakukan, kita bisa kemudian melihat apa yang terjadi ini adalah bentuk retaliasi yang secara kemanusiaan akan sangat-sangat terjadi, mudah terjadi. Sehingga jika disederhanakan tentang jumlah sandera ketika ini, justru saya sangat miris ketika angka-angka itu dipamerkan, tapi kita tidak bisa melihat seorang anak yang terbakar, semua itu korban. Dan kenapa ini diteruskan? Ketika ditawarkan ceasefire dan masalah diselesaikan, tidak diseriusin. Diambil, Pak. Tidak. Diambil. Tidak ada. Ibu bisa lihat dan ini Bagaimana kemudian dan caranya? terus berlangsung. Ketika konflik di Gaza sudah terus semakin, bayangin orang antri makanan ditembak, kemudian terjadi Gencatan konflik senjata Iran. sudah terjadi Tidak, beberapa Bu. kali, November, Tidak ada niatan Israel untuk kemudian ini kita bisa baca. Silakan dicek, Bu. Ibu selalu menyebut angka-angka yang sebenarnya saya tahu itu narasi dari siapa. Oke. Bentuknya, Faktanya. platformnya SOP-nya ketahuan sekali, Bu. faktanya Mas, di Israel sendiri itu ribuan pemukim ilegal Yahudi melakukan demo setiap hari itu. Memaksa, Silakan Ibu, silakan Ibu baca Netanyahu banyak. turun. Even sekarang kalau Ibu baca kenapa apa yang dilakukan Israel ini menimbulkan gerakan di kalangan Yahudi non Israel yang melihat bahwa tidak atas nama saya. Oke. Ini sebuah narasi menarik, Bu. Boleh nggak saya Bagaimana ngomong? akhirnya harus ada pertanyaan kenapa dengan negara ini gitu loh. Oke, boleh Sehingga nggak saya kemudian bicara? ini bukan Mbak, ini. konflik antar etnik, Mbak, tapi ini oke. konflik bagaimana sebuah ideologi terlalu menganggap dirinya beyond others, di Oke. accept impunitas Israel. Boleh Israel nggak saya nembak bicara? Iran, kemudian dia bilang bahwa saya melakukan tindakan polisional yang baik. Aneh, Bu. Mbak Oke, Monik boleh silakan. nggak saya bicara? Silakan, Oke, Mbak terima Monik. kasih. Jadi, pada tahun 1948 ketika Israel merdeka, itu karena hasil resolusi PBB 181. 33 negara Arab menolak pembagian tanah menjadi
Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Orang Yahudi Palestina menerima. Tapi Gaza itu berada di tangan Mesir dari tahun 1948 sampai 1967. Yudea dan Samaria itu menjadi wilayah Yordania. Yerusalem Timur diambil oleh Yordania. Baru pada tahun 1967, ini fakta sejarah ya, tinggal di Google, tinggal dicari Britannica dan sebagainya, Anda bisa menemukan data ini. Tahun 1967 baru terjadi perang 6 hari. Israel diserbu, dikeroyok oleh 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah dan Irak. Apa yang terjadi? Israel dalam waktu 6 hari berhasil merebut Gaza dan Gurun Sinai dari Mesir. Merebut dataran tinggi Golan dari Suriah. Berhasil merebut Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur dari Yordania. Tahun 2005, karena ada intifada yang kedua. Intifada artinya pemberontakan Palestina yang isinya adalah terorisme. Akhirnya Israel menyerahkan Gaza tahun 2005, 17 Agustus 2005. Setelah itu, 2006 Hamas muncul menjadi penguasa di Gaza. Sejak saat itu, Gaza yang adalah tanah warisan Hamas untuk lahir suku Yehuda menjadi 1987, basis bukan Hamas. 2005, ini ngaco ini. Silakan dilihat, silakan dilihat. Hamas muncul 1987. Jadi, saya nggak dipotong, Jadi belum jangan ada dipotong. 2005. Ini 2005 Hamas dibentuk tahun berapa? 87. Hamas Pembantaian menang terjadi, pemilu tahun perbantaian 2006. terjadi sejak 48. Hamas belum lahir. Kalau Hamas itu yang didirikan Tadi saya belum 87, selesai loh. 87 didirikan dianggap masalah. Terus bagaimana pembantaian terhadap warga Palestina sejak 48? Hamas belum ada. Jadi siapa yang teroris di sini? Sesimpel itu sebetulnya. Dan ya kita mau bicara apa lagi? Saran saya gini, jangan percaya sama saya, percaya sama sejarah. Bu, sejarah itu kalau dibaca ada ini, Bu. Dipelajari. Ada sejarah juga namanya Toto perang Ilan Arab Pape. Israel Coba di googling namanya Ilan Pape. Kita tahu 1948. standing point Ilan Pape. Perang Arab Yahudi itu. Israel Ya, sejarawan Yahudi, pernah anggota 1947. IDF, dia mengkritik Israel. Ya. Israel Di Australia ada dengan seorang Arab yang wartawan ketiga, keturunan Yahudi 1973. menulis Palestinian Laboratory. Apa itu Palestinian Laboratory? Bahwa penindasan terhadap orang Palestina itu direkam dan kemudian diekspor. Tahun Silakan dicek datanya aja, Tahun buku-bukunya banyak. 1993, Kita mau membaca Google itu bukan dengan Palestina, kepala kosong. Yasser Sejarah itu Arafat bukan cuma berjabat catatan-catatan tangan saja, dengan tapi sejarah itu Israel adalah untuk perspektif. berjabat. Oke. Tahun Oke, saya ke Pak Iskandar. 1994 mendapatkan Nobel Saya ke Pak Iskandar.